Sampel warnanya sih Piaggio Blue, cuma di sini untuk birunya agak dinaikkan sedikit dan efek hijaunya juga akan kita naikkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke lur, kemarin itu ada yang komen, Allah penjelasannya ribet gini nggak perlu di amplas, yang penting medianya bagus langsung timpa cat. Oke mas, saya maklumi kalau cuman sekedar komen. Anak TK, ibu-ibu hamil itu juga bisa komen. Selagi komen itu nggak beli, bebas. Oke, di sini kita punya AXT Primer Surfacer. Nah, ini kita akan aplikasikan di atas media ABS, dan untuk pemahaman kemarin sudah kita bahas bahwasanya epoxy untuk ABS itu bebas, mau filler mau primer, Piodawa Surfacer itu tidak jadi masalah. Yang penting diciptakanlah mechanical bonding atau dibikin baretan amplas ya. Untuk baretan amplas yang kita pakai di media ABS ini, nah, kita itu menggunakan ukuran 400. Nah, untuk perbandingan mixing ratio dari AXT ini kita itu di 41 banding maksimal 2 untuk tinernya ya. Jadi 4 banding 1 maksimal 2 untuk tinernya. Jangan melebihi. Kalau melebihi, alhasil viskositasnya akan turun, dan untuk mendapatkan build filmnya akan lebih susah untuk mendapatkan lapisannya gitu. Dan untuk rekomendasi nozzle untuk epoxy teman-teman ya, itu di ukuran mulai sebenarnya itu di idealnya 14, tapi minimal 13 sampai 18. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak menambah reducer pada kandungan epoksi gitu ya, dan tidak menurunkan viskositas yang ada, supaya kita tetap dapat perform dari epoksi. Karena fungsi dari epoksi sendiri itu untuk mengcover media di bawahnya. Media di bawahnya itu bisa cat lama, bisa dempul, bisa ABS, plastik, ataupun triplek, ataupun besi ya gitu, supaya kita cepat mendapatkan build film. Jadi untuk nozzle yang recommended adalah minimal 1/3. Jadi untuk pengaplikasiannya itu cukup di 2 atau 3 lapis gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang muncul kemarin itu lucu banget. Jadi medianya tinggal dikupas ya, dikupas habis itu langsung dicat aja, nggak usah diepoksi. Penjelasannya ribet dan nggak harus diamplas. Jadi gini, kalau sampean itu tidak terjun di lapangan ya, secara teoritis boleh lah, kalian boleh untuk berkomentar, itu nggak jadi masalah buat saya, dan itu juga bisa jadi masukan. Tapi kalau sampean tidak terjun di lapangan secara langsung, itu akan lebih sulit, karena di tempat bengkel cat itu kebanyakan yang datang ke bengkel cat itu tidak semua motor baru, bahkan ada motor-motor yang sudah ibaratnya sudah lama dipakai, itu kita perbaiki lagi karena kita masuknya di auto refinishing ya. Jadi bukan pabrikasi ya. Kalau pabrikasi atau manufacturing ya mungkin bisa kita bicara seperti itu, dari media nol langsung kita naikkan ke warna seperti warna-warna pabrik itu. Nah, kalau kayak gini misalnya ABS-nya sudah tak kupas ya, terus sisa-sisa catnya itu apa nggak perlu diamplas ya. Kalau berpikir secara logika itu nggak masuk akal. Oke, di sini setelah epoksi kita diamkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam seperti biasa. Di sini untuk pengamplasan ya, untuk pengamplasan kita tetap menggunakan sistem get coat, dan untuk pengamplasan di sini kita modenya mode wet sanding, dan di bagian yang ada baretan-baretan ringan atau baretan kecil itu kita kasih cover lagi menggunakan dempul kombi seperti ini, dan ini rasanya sudah pernah saya bahas. Jadi untuk pemraktekannya nanti itu saya lebih cenderung di awal pemraktekan, nanti videonya saya cepatkan karena ini videonya panjang banget kalau nggak saya cepatkan gitu ya. Mengingat pengalaman yang sudah karena video kalau terlalu panjang juga nggak asik ya, nanti teman-teman keburu bosen. Nah oke, untuk pengamplasan tadi dari 600, pertama kita kikis untuk bagian dempul yang ada, terus lanjut ke 800 kita dapetin halusnya, juga dapetin gritnya. Nah di sini untuk teman-teman ya, setelah epoksi itu
eh, kita amplas, terus kita tadi sudah kita bersihkan. Nah, di sini kita mau naik base coat. Pengalaman ya untuk teman-teman, mohon maaf kalau teman-teman lagi mau ngebase, usahakan di greaser dulu, di lap dulu menggunakan degreaser untuk memastikan tidak ada kandungan minyak atau silikon sabun yang ada gitu ya, supaya cat bisa merekat sempurna. Jangan sampai terjadi seperti kawah-kawah gitu ya, seperti berlubang-lubang. Itu biasanya disebabkan oleh silikon sabun ataupun salah dalam pengelapan menggunakan lap yang bekas dilap kompon. Itu juga bisa berbahaya banget. Dan di sini untuk memastikan tidak ada kandungan silikon dan minyak, itu kita lap menggunakan degreaser gitu ya. Untuk degreasernya itu kita lap sampai kering penguapan, baru kita bisa melakukan aplikasi base coat gitu. Untuk base coat di sini kita pakainya itu jenisnya metalik. Jadi untuk pengaplikasiannya, teknik pengaplikasiannya supaya teman-teman bisa mengaplikasikan cat metalik dengan rapi dan dilihat juga matching. Itu triknya seperti saya ini. Kita tembak di bagian awal. Layer pertama kita kasih kenyang ya. Untuk layer pertama kita kasih kenyang. Nah, jadi gini, karena berhubung cuaca di sini sangat ekstrim, untuk pertama ini kita akan angkat dulu, kita sisihkan dulu ya. Untuk pertama ini, cat pertama ini kita sisihkan seperti yang ada di video. Nah, kita lanjut ke panel kedua. Nanti kita akan lanjut ke panel kedua sampai panel akhir ya. Dan di sini nanti kita akan contohkan hanya beberapa panel aja supaya nggak terlalu panjang. Oke, untuk panel pertama tadi kita sisihkan, kita lanjut ke panel kedua. Tetap kita tembak 1 kali lapis kenyang, tutup ya. Dan nanti setelah kita ketemu media terakhir, itu kita akan kembalikan lagi ke media yang pertama kita sisihkan untuk kita lakukan drop coat atau controlling untuk menyeragamkan partikel metalik yang ada, supaya metalik itu tidak tenggelam ya, tidak terlihat berdiri ataupun tidak rapi. Supaya tujuan dari controlling ini menyeragamkan partikel. Jadi kalau dilihat itu bisa matching gitu ya. Jadi metaliknya itu bisa tertata rapi gitu ya. Nah, untuk teman-teman itu trik untuk pengaplikasian base coat yang jenisnya metalik. Nah, untuk setting spray gun supaya kita tidak menemuin ketika kita mengaplikasikan metalik itu bisa metaliknya bisa berdiri ya, terutama itu bagian cat silver yang metaliknya besar, itu rawan banget kalau kita setting spray gunnya itu asal-asal. Nah, kejadian itu juga pernah dialami teman-teman yang mohon maaf masih pemula atau masih belajar. Katanya ngecat silver kok kasar mas. Jadi saya ulang lagi. Jadi untuk trik setting spray gun itu kita tentukan dari pola pattern. Nah, kita tembakkan dulu di bagian panel yang mungkin tidak terpakai ya, panel ataupun plat ataupun yang dinding gitu. Kita tembak dulu di bagian kita tes pola pattern. Kita lihat di bagian pola pattern. Kalau pola pattern di bagian pinggir itu masih terlihat kasar, berarti angin masih terlalu tinggi. Nah, kita tes lagi, jepret. Kita lihat lagi, kalau pola pattern masih relatif kasar, kita kurangi lagi anginnya gitu. Sampai kita nemuin pola pattern di bagian wet core di bagian pinggir-pinggirnya itu sampai halus ya, sampai menyerupai yang bagian wet core tadi, yang tengah tadi. Jadi jangan sampai kasar di bagian pinggir. Itu baru bisa kita untuk mengaplikasikan base coat yang jenisnya metalik supaya lebih bisa menata partikel lebih mudah gitu ya, nggak gampang berdiri gitu. Saya kemarin juga dikomen sama orang, kalau ngecat metalik itu ya salah kalau katanya anginnya terlalu rendah, nanti jerukannya gede-gede. Bukan seperti itu. Kalau metalik kita kasih angin terlalu tinggi, overspray-nya kemana-mana, nanti metaliknya akan berdiri dan itu akibatnya akan kasar ya. Dan saya malah disuruh jalan-jalan ke karoseri. Lah saya ngapain jalan-jalan ke karoseri? Ya kurang kerjaan, saya kan pelaku usaha. Kalau saya jalan-jalan lagi ya usaha saya nggak jalan. Kalau sampean mungkin masih masuk akal kalau sampean
cuman sekedar komen ya silakan jalan-jalan sana ke Karoseri Adiputro atau ke Sekuto sana, ke mana lagi, ke Alun Mercy sana, ya nggak jadi masalah kalau sampean pengen. Kalau saya nggak usah, kalau saya by telepon aja, teman-teman banyak. Oke, di sini setelah pengaplikasian ini ekstrim ya, ekstrim banget karena cuacanya ya, lagi-lagi cuaca. Jadi untuk thinner kita batasi dan thinner kita pilih extra slow. Untuk clear kita pakai 6300 dari Pilkut. Untuk mixing rasionya itu di 2:1 ya. Untuk thinner tadi kita pakai di ukuran tutup apa ini, tutup thinner juga ya. Jadi saya pakainya itu minim banget karena untuk menanggulangi hal yang saya tidak inginkan. Ini cuaca ekstrim banget lur. Ini dalam kondisi kalau saya bilang suhunya menurun, kelembapannya naik juga, dan ini sangat beresiko kalau kita salah-salah pemilihan thinner. Bisa terjadi ngembun, bisa keesokan harinya itu ngedrop. Nah seperti itu. Supaya untuk menanggulangi kandungan air terlalu banyak dalam thinner ataupun clear coat yang ada, itu kita pilih yang extra slow karena di extra slow itu sangat minim banget thinner gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman cuacanya panas banget, nah itu juga bisa dibantu dengan extra slow. Kok bisa mas? Iya, karena extra slow penguapannya lebih lambat. Jadi di cuaca panas itu sangat membantu sesi flow time dari clear coat, supaya clear coat itu nggak gampang cepet kering. Nanti kalau gampang cepet kering, cepet menguap, itu alhasil clear coatnya belum menata dengan karakternya, jerukannya sudah mulai kering ya, bentuk jerukannya sudah atau teksturnya sudah mulai kering, alhasil nanti clear coatnya jerukannya gede-gede dan alhasil nanti teman-teman ngulang gitu ya. Kalau teman-teman misalnya main tekstur ya nggak jadi masalah, tapi kalau teksturnya gede-gede juga akan bermasalah. Kasihan yang moles ya kalau di mobil seperti itu permainnya. Jadi kalau bisa kita bikin teksturnya itu jangan kasih sengsara orang moles gitu ya. Oke, untuk trik pengaplikasian clear coat di sini seperti biasa, second layer ya, jeda 10 detik 15 detik kita tembak untuk di finish layer untuk pengambilan wet look ya, atau pengambilan thicknessnya. Dan untuk teknik pengaplikasiannya, untuk layer pertama itu relatif cepat, layer kedua relatif cepat ya. Untuk layer terakhir, layer ketiga itu kita akan turunkan speednya. Dari yang pertama tadi kita agak turun sedikit, jadi nggak terlalu pelan banget dan nggak terlalu cepat. Nah itu tujuannya untuk pemadatan atau pengambilan thickness dan wet look dari si clear coat ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen model yang seperti ini, misalnya main one visit ya, karena one visit ini sudah kita lakukan sudah beberapa tahun yang lewat, itu sangat efisien ketika teman-teman ya, mohon maaf kalau tempatnya belum terlalu proper dan masih banyak sekali gangguan eksternal dari ruangan itu seperti debu, terus apalagi seperti hewan-hewan kecil seperti itu, dan itu sangat membantu. Karena kalau kita main flash off ya dengan ketentuan TDS yang ada di kaleng, itu biasanya misalnya kan teman-teman nembak nih 2 layer terus dijeda sampai 15 menit 20 menit baru di clear lagi. Nah kita dalam saat jeda itu tidak bisa memastikan bahwasanya ada hewan, ada debu yang nempel di bagian clear coat. Alhasil ketika kita mau clear coat lagi, nanti clear coat itu bisa menanam debu yang sudah terlanjur nempel. Nanti perbaikannya lebih susah. Kalau di one visit application ini kita ibaratnya sekali lewat ya. Kalau bisa 3 layer tanpa jeda. Jadi pertama layer kedua itu kita kasih ritme yang relatif cepat, terus layer terakhir kita untuk mendapatkan wet looknya, kita untuk ritmenya kita turunkan. Dan untuk keunggulan dari sistem ini itu biasanya kalaupun misalnya ada debu yang nempel, itu nempel debunya itu di atas clear coat, nggak sampai ketanam ya, jadi perbaikannya lebih mudah
gitu ya. Mas, aku kemarin sudah praktek kayak gini kok kadang dapetin meler ya. Meler itu disebabkan karena apa? Ya, biasanya yang pertama umumnya itu biasanya clear coat terlalu encer ya, kebanyakan thinner. Terus overlap teman-teman itu nggak rapi. Jadi misalnya titik A ke titik B itu teman-teman nggak kayak gitu. Dari titik A loncat ke tengah, loncat lagi ke pinggir, loncat lagi. Nah itu biasanya nggak rapi gitu ya. Terus misalnya ritmenya, overlapnya nggak rapi, terus overlapnya terlalu rapet. Jadi saatnya pindah itu teman-teman misalnya nembak dari bawah ya, harusnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Itu harusnya teman-teman nembaknya itu mungkin saatnya pindah teman-teman nggak pindah-pindah. Jadi ada penumpukan cairan di situ. Itu akibat dari meler. Jadi teman-teman kalau pengen aplikasi seperti ini, dari jarak, overlapping, terus ritme itu diperhatikan. Jadi supaya bisa meminimalisir yang namanya meler. Mas, apakah teknik seperti itu nggak popping, nggak dan apalagi ya kemarin itu nggak? Kalau popping itu biasanya terjadi apa? Kelamaan flash out bisa, cuaca yang ekstrim teman-teman nge-clear juga bisa popping ya. Dari pemilihan thinner juga bisa itu ya. Oke, untuk hasil sementara seperti ini masih basah. Nanti untuk hasil yang udah kering kita akan langsung review saja tanpa nunggu berlama-lama lagi. Untuk hasilnya seperti ini adalah hasil clear yang kita aplikasikan ya. Jadi ini belum kita perbaiki gitu ya. Dan di situ masih ada sebagian ada kotoran kecil. Nah, seperti yang saya tunjuk itu ada beberapa titik kotoran yang perlu kita perbaiki. Ya mungkin kita akan masuk ke sesi poles saja nanti untuk di bagian clear yang mungkin ada sedikit-sedikit kotoran itu kita biasanya untuk perbaikannya itu poles di bagian yang kotor-kotor itu aja, nggak sampai full ke bagian media karena di sini kita terus terang kita single vac. Jadi kalau untuk masalah detailing ya, detailing kalau pengen detailing ya silahkan ke salon mobil, nanti dipasrahkan aja, bilang bahwasanya ini motor pernah dicat, baru aja dicat. Untuk detailingnya seperti apa nanti orang detailing yang paham, perlakuannya seperti itu. Oke, jadi ketemunya kita bagi-bagi rezeki untuk orang detailing. Oke, untuk hasil seperti ini silahkan dinilai sendiri. Wet look yang didapatkan seperti ini, clear coat-nya aman, nggak ada yang meler, popping apalagi lagu lama. Oke, untuk video kali ini kita stop sampai di sini. Terima kasih, thank you for watching, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.